Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, berkata-kata adalah hal yang sangat ajaib ada pada diri manusia. Kata yang keluar dari mulut kita bisa saja menjadi biasa atau menjadi sesuatu yang luar biasa. Satu kata bisa menggentarkan hidup kita. Bahkan satu kata saja bisa membuat satu hari kehidupan kita menjadi sangat bergairah. Tapi satu kata akan bisa juga membuat hari hidup kita menjadi tidak enak. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan kapasitas berbicara, suatu hal yang membuat manusia berbeda dari ciptaan lainnya. Berkata-kata itu sebenarnya kemampuan yang Allah letakkan dalam diri kita untuk kita menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebaikan dalam suatu harmoni. Kemampuan berkata-kata sebenarnya diciptakan bukan untuk kebohongan, bukan diciptakan untuk penipuan, menjatuhkan, makian, tuduhan, atau menyakiti orang lain. Tapi berkata-kata itu menyatakan perkataan yang benar, baik dan penuh kasih. Kejatuhan manusia dalam dosa telah membuat perkataan manusia tidak lagi menjadi sesuatu yang baik, benar ataupun penuh dengan kasih. Namun itu menjadi sumber penderitaan dan itu menjadi sumber dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, perkataan menjadi alat untuk menghancurkan orang lain, memanipulasi, meninggikan diri, dan lain-lainnya. Manusia selalu terlibat dalam perang kata. Bisa di rumah, bisa di gereja, dan dimanapun berada. Berkata-kata adalah salah satu bentuk komunikasi. Mengapa demikian? Karena berkomunikasi bisa menggunakan berbagai media. Gerak tubuh saja juga merupakan komunikasi seperti saya saat ini. Bahkan pandangan mata juga adalah bagian dari komunikasi. Kita diam pun juga adalah komunikasi. Tapi hari ini saya akan pusatkan pada kata-kata. Karena problem ini juga pernah dialami oleh seorang tokoh dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Musa. Teman-teman sekalian, dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10, Musa berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saya sebenarnya cukup sebel dengan ayat ini. Musa bilang, "Aku ini tidak pandai bicara." Tapi sebenarnya kalimat ini menunjukkan dia sedang berbicara kepada Tuhan. Dan bersamaan dengan itu ia mengatakan tidak pandai berbicara. Apa sebenarnya pergumulan Musa mengenai berbicara? Saya akan memetakan kehidupan Musa secara singkat. D.L. Moody memberikan kisarannya dalam biografi yang begitu luar biasa mengenai Musa. Menurut pengamatannya, Musa menghabiskan masa 40 tahun pertama usianya dengan berpikir bahwa ia adalah seorang yang penting. Kemudian ia melanjutkan 40 tahun kedua. Ia belajar bahwa ia adalah seorang yang tidak berarti. Ia melanjutkan menghabiskan 40 tahun terakhirnya untuk menemukan apa yang Allah bisa lakukan terhadap orang-orang yang tidak berarti. Teman-teman sekalian, meskipun usia kita mungkin tidak mencapai 120 tahun seperti Musa, tetapi mungkin saat ini kita hidup dalam satu di antara ketiga tahap itu. Kita berpikir bahwa kita ini orang penting atau kita sudah cukup mampu menyadari bahwa kita ini seseorang yang tidak berarti. Atau memang saat ini kita ada di dalam tahapan merasa diri tidak mampu, tidak cukup bisa melakukan apa-apa, dan tidak berarti.
Kalau kita menelusuri dari kitab Keluaran pasal yang ketiga dan pasal keempat, kita mendapati dialog antara Allah dan Musa. Ketika Allah berkata, "Engkaulah orangnya yang akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir." Perhatikan respon Musa yang ia katakan. Ia menunjukkan dirinya tampak tidak berarti dan tidak percaya diri. Dia mengatakan, "Engkau pasti bercanda Tuhan, bukan aku, bukan. Engkau pasti salah alamat. Yang engkau masuk itu pasti orang lain." Seketika ia menjadi untrusting atau tidak percaya diri. Aku tidak mungkin berhasil melakukannya, dan pastilah aku tidak dapat melakukannya sekarang. Jangan aku Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Teman-teman sekalian, ketika perdebatan dan dialog panjang yang terjadi mengenai tawar-menawar yang dilakukan Musa terhadap Tuhan, bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Betapa sulitnya Musa untuk percaya diri. Padahal ia sudah merasakan dan melewati masa 40 tahun yang kedua yang membuktikan Tuhan menyertainya. Betapa sulit Musa untuk percaya diri padahal ia sudah mengalami pembentukan di sekolah, bahkan dibentuk Allah sendiri. Masih tidak membuatnya ia menjadi percaya diri. Bahkan ragunya Musa terhadap dirinya pun Allah masih terus-menerus menyatakan dan menunjukkan mujizat-mujizatnya kepada Musa agar ia bangkit dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan dan menyertainya. Teman-teman, itu pun masih membuat Musa tidak percaya diri. Terakhir, mungkin ini cara jitu yang Tuhan lakukan untuk membuat Musa percaya diri, yaitu melalui kakaknya Harun, seorang yang dikenal sebagai juru bicara. Ini unik, betapa Allah ingin meyakinkan Musa melalui kakaknya. "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya Harun. Demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Allah memakai Harun menyambung perkataan Musa yang berasal dari Allah sendiri untuk berbicara kepada bangsanya. Ribet ya. Kenapa Tuhan gak langsung aja sih buat Musa jadi bisa bicara tanpa harus melalui kakaknya? Perlu kita ingat teman-teman, ini adalah masa 40 tahun ketiga pembentukan Musa yang dimana ia sedang melewati keputusasaan dan tidak percaya diri. Tuhan tahu perlu Musa untuk mempersiapkan bagaimana ia menjadi pemimpin dan siap untuk menjadi pemimpin yang berkata-kata, dan dia harus didengar oleh Israel. Oleh karena itu, pelatihan yang Allah berikan melalui Harun sebagai juru bicara Musa, ini merupakan satu bukti Allah ingin membimbing hambanya dan membuat Musa menjadi percaya diri. Teman-teman sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari pribadi Musa? Yang pertama, ketaatan adalah sebuah proses. Banyak orang tidak siap diproses dengan cara Allah dalam kehidupannya, karena perjalanan itu tidak mengenakan, menyusahkan, bahkan membawa pada pemberontakan. Namun Musa, dalam kapasitas yang terbatas itu, dalam ketidakmampuannya untuk percaya diri, bahkan panggilan yang Allah persiapkan baginya pun tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Allah tetap menyertai dan menuntun Musa dalam ketaatan dan proses kehidupan yang ia lalui, sehingga ia bangkit dalam percaya diri penuh bahwa Allah menyertai dia untuk memimpin bangsa Israel. Yang kedua, belajar mendengarkan suara Tuhan. Sebagai umat percaya, kita perlu mengisi hidup kita melalui firman Tuhan, agar setiap tindakan hidup kita, setiap keputusan dalam hidup yang kita pilih, setiap perkataan dan cara pikir kita itu semuanya mengarah pada tujuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya setiap kita menikmati proses dalam kehidupan kita, mendengar suara Tuhan, sehingga apa yang Tuhan katakan kepada kita
juga terpancar melalui kehidupan dan perkataan-perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati.